Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teresia Lydia Puspauti. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah KPBD yang merancang database dalam bentuk ORM, kelas diagram, dan juga spesifikasi database untuk sistem purchasing si Faster ini. Nah, pertama-tama kita mulai dari use case-nya terlebih dahulu. Jadi, sistem purchasing ini ada 5 use case. Yang pertama itu kelola PO gudang, selanjutnya kelola PO supplier, selanjutnya menerima barang dari supplier, mengirim barang ke gudang, setelah itu terakhir kelola return barang. Nah, jadi use case ini bisa dikelola oleh staff purchasing seperti itu, tapi tidak dengan manajer purchasing. Nah, manajer purchasing ini hanya bisa kelola PO gudang dan mengelola return barang. Karena tugas dari manajer di sini itu hanya untuk meng-approve atau meng-reject atau meng-cancel istilahnya untuk si PO atau return barang yang dibuat dari gudang. Nah, selanjutnya kita ke use case pertama. Untuk use case spesifik yang pertama ini, use case-nya yang mengelola PO gudang. Nah, aktor di sini ada dua, yaitu staff purchasing dan manajer purchasing. Dengan trigger, gudang mengirim PO ke purchasing. Nah, precondition itu, supplier terdaftar dalam sistem dan sistem memiliki akses membuat PO seperti itu. Nah, post conditionnya PO disetujui atau tidak oleh manajer purchasing dan PO tersimpan sebagai riwayat. Nah, untuk sukses skenario-nya di sini staff membuka menu PO dari gudang. Nah, selanjutnya staff menerima PO. Nah, staff selanjutnya membuka dan melihat data PO. Nah, sistem akan menampilkan data PO. Selanjutnya di sini manajer akan menerima PO-PO tersebut dan mengecek permintaan-permintaan PO tersebut. Nah, sistem akan menyimpan status persetujuannya, mau itu di persetujuannya. Nah, selanjutnya manajer menyetujui PO. Nah, diakhiri dengan staf melihat detail PO yang sudah disetujui. Nah, untuk alternatif flow-nya di sini ada dua. Jika manajer menolak PO, sistem akan mengembalikan PO ke gudang untuk direvisi. Yang kedua itu, jika data PO belum lengkap, staf harus melengkapi data terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini untuk use case yang pertama, yaitu mengelola PO gudang. Selanjutnya, untuk mengelola PO supplier, di mana aktor di sini ini hanya satu, yaitu staff purchasing. Nah, untuk triggernya, staff membuat PO ke supplier setelah manajer purchasing meng-approve PO gudang. Nah, preconditionnya, supplier terdaftar dalam sistem dan PO gudang di-approve manajer purchasing seperti itu. Nah, post conditionnya ini, sistem menyimpan riwayat PO dan PO tersimpan sebagai riwayat. Nah, untuk sukses skenario-nya di sini, staff membuka menu PO dan melihat daftar gudang. Nah, selanjutnya staff melihat nih supplier untuk PO. Nah, sistem akan menampilkan list-list daftar-daftar supplier yang tersedia apa saja seperti itu. Nah, di sini selanjutnya staff membuat PO berdasarkan PO gudang. Nah, sistem akan menampilkan detail PO. Nah, selanjutnya di sini staff mengirim PO ke supplier. Nah, si sistem akan menyimpan riwayat PO dan sistem mengirim PO ke supplier. Nah, untuk alternatif flow-nya di sini ada dua. Jika file tidak lengkap, sistem akan menolak input dan akan meminta perbaikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua itu, jika supplier tidak tersedia, staff harus menambahkan data-data list si supplier itu. Nah, ini untuk use case yang kedua, yaitu mengelola PO supplier. Nah, untuk use case yang ketiga itu menerima barang dari supplier, aktor yang berperan di sini staff purchasing. Nah, untuk triggernya, supplier mengirim barang ke purchasing. Nah, preconditionnya, PO supplier sudah dibuat dan valid, barang sudah dikirim oleh supplier. Nah, untuk post condition, barang tercatat sebagai diterima dalam sistem. Jadi, sistem mengasih status yaitu diterima seperti itu. Nah, untuk sukses skenario-nya di sini, staff membuka menu barang, masuk dan memilih PO yang barangnya tiba. Nah, sistem di sini akan menampilkan detail PO-nya. Nah, selanjutnya staff mengirim konfirmasi bahwa barang tersebut telah sampai. Nah, di sini sistem akan menyimpan status menjadi barang sampai di purchasing. Nah, untuk use case yang ketiga ini menerima barang dari supplier, kami sekelompok memutuskan untuk tidak menggunakan alternatif karena barang yang sampai ke pihak purchasing itu tidak diapa-apakan. Sistem akan mengubah status karena benar-benar barang-barang tersebut akan dikirim ke pihak gudang. Nah, lanjut untuk use case yang keempat itu mengirim barang ke gudang. Nah, aktor di sini yang berperan itu staff purchasing. Nah, untuk triggernya ini barang dari supplier sudah diterima oleh purchasing. Nah, precondition di sini si status barang ini barang sampai di purchasing seperti itu. Post conditionnya ini barang diserahkan ke gudang dan status berubah menjadi dikirim ke gudang. Nah, untuk sukses skenario di sini staff membuka menu dengan kirim barang ke gudang. Nah, si sistem ini akan menampilkan daftar barang-barang PO yang sudah siap dikirim. Nah, selanjutnya di sini staff memilih barang yang akan dikirim ke gudang. Nah, si sistem akan menampilkan data PO. Selanjutnya staff mengirim barang ke gudang dan sistem menyimpan status menjadi dikirim ke gudang. Nah, sistem mengirim notifikasi ke gudang. Nah, untuk alternatif flow-nya di sini, jika barang belum diterima, sistem menolak pengiriman dengan
dengan nama barang belum diterima di purchasing. Nah, ini untuk use case yang keempat. Nah, ini untuk use case yang kelima, di mana aktor yang berperan di sini ada dua, staff purchasing dan manager purchasing. Nah, untuk triggernya di sini, gudang mengirim request return barang. Nah, untuk preconditionnya, barang sudah dikirim ke gudang dan gudang sudah membuat request return seperti itu. Nah, untuk post condition, return barang tersimpan dan diproses ke supplier. Nah, untuk sukses skenario di sini, staff membuka menu dengan nama request return dan sistem akan menampilkan daftar return dari gudang. Nah, selanjutnya staff melihat daftar return dan melihat return dari gudang. Nah, si sistem akan menampilkan detail permintaan return. Nah, selanjutnya staff akan memeriksa nih alasan-alasan apa saja kenapa di return dari si gudang tersebut. Nah, sistem akan memvalidasi kelengkapan alasannya. Nah, selanjutnya manajer akan menyetujui atau tidak, istilahnya menolak return tersebut. Nah, sistem akan menyimpan status persetujuan tersebut gitu. Nah, selanjutnya staff menerima notifikasi approve return dari si manajer tersebut. Nah, selanjutnya staff akan membuat return ke supplier. Nah, si sistem akan menyimpan data return dan sistem mengirim notifikasi ke supplier dan selanjutnya sistem akan memperbarui status barang dengan nama return diproses seperti itu. Nah, untuk alternatif flow-nya ada dua, yaitu return ditolak di mana sistem memberi status yaitu return ditolak, dan yang kedua itu data alasan tidak lengkap, di mana staff harus meminta gudang untuk memperbaiki permintaan return tersebut. Ya, kita masuk ke ORM, yaitu Object Relation Mapping ORM. Jadi pada ORM ini, di sini ada 6 entitas. Yang pertama itu di sini user purchasing yang memiliki ID user, nama, jabatan, serta password. Terus user purchasing ini akan menangani purchasing order. Nah, yang memiliki ID PO, ID gudang, ID supplier, tanggal PO, status PO, dan total PO. Seperti itu. Chase order ini akan dikirim ke supplier. Nah, si supplier ini memiliki ID supplier, nama supplier, alamat, serta kontak. Nah, sebelum itu gudang, di mana gudang ini membuat purchase order untuk pesanan-pesanan PO-nya. Nah, gudang ini memiliki ID gudang, nama, alamat, dan kontak. Nah, nanti purchasing order ini akan mendapatkan barang mentah. Jadi barang mentah itu akan didapat dari si list-list purchasing order tadi. Nah, barang mentah ini memiliki ID barang, ID PO, nama barang, quality, harga satuan, dan subtotal seperti itu. Nah, barang mentah ini jika enggak sesuai akan memiliki return barang. Nah, return barang ini memiliki ID return, ID PO, tanggal penerima barang, alasan, serta return status. Ini untuk ORM. Nah, jadi untuk kelas diagram ini tuh sebenarnya sama kayak ORM. Jadi aku ingin menjelaskan sedikit terkait entitas relasinya. Di sini dari dari user purchasing ke purchasing order itu menurut saya one to many, karena user purchasing itu bisa menangani banyak PO, sedangkan PO itu hanya ditangani oleh satu user, yaitu user purchasing. Nah, selanjutnya gudang purchasing order, di mana one to many. Menurut saya itu gudang itu bisa membuat banyak PO, tetapi purchasing order ini hanya satu, yang pastinya berasal dari si satu gudang ini. Nah, lanjut untuk supplier, di sini one to many, di mana menurut saya itu supplier bisa menerima banyak PO, tetapi satu PO hanya ditunjukkan ke satu supplier. Maksudnya barang mentah ke purchasing order itu one to many, di mana satu PO itu memiliki banyak barang mentah, tetapi satu barang mentah hanya tercatat di dalam satu PO. Nah, terus selanjutnya itu return barang ke barang mentah, di mana one to one, karena satu barang ini karena barang mentah bisa mengalami satu atau lebih banyak proses return barang. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke spesifik database. Spesifikasi database untuk entitas user purchasing ini untuk atributnya itu ada 4, yaitu ID user, jabatan, nama, dan password. Nah, untuk ID user ini kita menggunakan varchar, gimana menggabungkan huruf dengan angka. Nah, untuk contraction-nya itu primary key, karena setiap orang itu harus mempunyai ID yang berbeda-beda. Untuk value-nya ini 11, contohnya ini USR 25010001. Nah, di mana USR ini adalah user dan 25 ini tanggal daftar, tahun daftar, dan 01 itu merupakan kode jabatan dari manajer, dan 0001 merupakan nomor urutan. Begitu juga dengan staff. Nah, membedakan staff dengan manajer itu adalah pada di kode jabatannya, di mana staff ini kode jabatannya itu 02, seperti itu. Nah, untuk atribut yang jabatan, kita menggunakan enum, di mana hanya ada dua aktor, yaitu staff dengan manajer. Jadi supaya tidak error, kita menggunakan enum, dan contraction-nya not null. Nah, untuk nama kita menggunakan string karena setiap nama itu kan panjang-panjang dan bervariasi. Seperti itu. Dan untuk value-nya itu kita 100 dan contraction-nya not null. Untuk password-nya, data tipenya kita string. Kita menggunakan value 8,
dan format password biasanya itu panjang. Dan terus contraction-nya itu not null karena harus punya password setiap user. Jadi user wajib punya password seperti itu. Nah, kenapa di tipe file ini file master? Karena dia tuh datanya jarang atau termasuk jarang diubah seperti itu. Karena kan yang di update itu cuman kayak misalnya ganti password atau mungkin dia naik jabatan dari staff ke manager seperti itu. Selanjutnya itu entitas gudang di mana memiliki 4 atribut yaitu ID gudang, data tipenya varchar karena menggabungkan antara huruf dengan angka dengan value-nya itu 9 dan contraction-nya ini primary key. Nah, jadi contohnya itu GUD 250001 di mana GUD ini adalah gudang, 25 ini adalah tahun daftar dan 0001 ini nomor urut di dalam sistem purchasing itu sendiri. Nah, untuk nama ini kita data tipenya itu pakai string, value-nya 100, contraction-nya 0. Nah, begitu juga dengan alamat data tipenya kita menggunakan string dengan value-nya 250 dan contraction-nya ini not null. Untuk kontaknya itu data tipenya itu kita varchar dan value-nya 15 karena nomor telepon tuh biasanya uh, dimulai dari 0 terus kalau di Indonesia ini kan plus 62 jadi kayak mengandung uh, karakter khusus juga. Nah, untuk contraction-nya ini not null. Nah, dia juga file master karena data gudang tuh jarang berubah. Terus selanjutnya entitas supplier. Data supplier ini tadi memiliki 4 atribut yaitu ID supplier di mana data tipenya itu varchar karena menggabungkan antara huruf dengan angka dengan value-nya 9 dan contraction-nya primary key. Nah, untuk contohnya ini SUP 250001 di mana SUP ini adalah supplier, 25 ini adalah tahun daftar dan 001 ini adalah urutan. Nah, untuk nama supplier ini kita menggunakan string dan value-nya ini 100 dengan contraction-nya ini not null seperti itu. Nah, untuk alamat ini kita juga string dan value-nya 250, contraction-nya not null, dan kontak juga data tipenya itu varchar seperti ID user. Varchar itu karena dia kode-kode angka seperti itu. Nah, untuk value-nya 15 dan contraction-nya itu not null. Itu file master karena data supplier itu kan harus stabil dan update terus seperti itu. Jadi ketika supplier itu ganti kontak atau ganti alamat seperti itu. Nah, kita lanjut untuk purchasing order. Nah, untuk memiliki nama atribut yaitu ID PO di mana data tipenya itu varchar, value-nya 12 dengan contraction-nya primary key. Nah, untuk ID gudang dan ID supplier itu data tipenya varchar dengan value-nya 9 dan contraction-nya foreign key atau kunci dari purchasing order sendiri. Nah, untuk tanggal PO-nya itu kita data tipenya itu date di mana agar otomatis validasi sama format tanggal. Terus status PO pakai penum karena ada pilihan seperti pending, approve, atau reject, atau return seperti itu, sama complete. Terus di total PO itu kita pakai double karena angka bisa desimal. Semuanya not null karena wajib diisi seperti itu. Di tabel purchasing order ini, data tipenya itu file transaksi karena data kan terus bertambah setiap harinya atau bisa setiap jamnya bertambah seperti itu. Seiring masuknya purchasing order atau PO-PO. Nah, jadi setiap kali staff buat PO baru, ada insert atau tambahan-tambahan baru. Jadi ngerekam lah istilahnya, ngerekam semua aktivitas pembelian seperti itu atau PO. Nah, kita lanjut ke barang mentah. Nah, untuk barang mentah di sini ID barang kita menggunakan varchar 6 dengan kodenya BRD 001. BRD adalah barang dan 001 itu kode barangnya. Di sini kita menggunakan ID atributnya ID PO sebagai foreign key-nya, terus ada nama barang. Pada bagian nama barang ini enum karena kita nanti menjabarkan pilihan apa saja yang dijual seperti itu. Jadi enggak diketik manual. Jadi terus ada kuantitas, ada harga satuan dan harga subtotal semuanya not null. Nah, untuk barang mentah dia juga menggunakan file transaksi karena ya dia akan terus bertambah seiring banyaknya setiap PO-PO baru yang bertambah. Nah, terakhir ini kita return entitas return di mana atributnya itu 5. Nah, untuk varchar-nya dari ID return ini data tipenya varchar dan value-nya 13. Nah, contraction-nya itu primary key dengan kode red 26 12 25 0001 seperti itu. Nah, untuk red-nya itu return 26 itu contohnya seperti tanggal tanggal pembuatan dan 25 itu tahun dan 001 itu merupakan nomor urut. Nah, kita juga menambahkan ID PO sebagai foreign key dan di sini ada tanggal penerima barang. Jadi kita menggunakan date. Alasannya seperti sama dengan tadi itu tanggal itu sama dengan purchasing order, di mana dia langsung memvalidasi ke data yang berisi tanggal, bulan, serta
tahun. Nah, kita menggunakan, nah untuk uh, atribut alasan kita menggunakan string, karena kita menggunakan string. Nah, untuk value-nya kita 250. Nah, untuk return statusnya itu kita enum, karena uh, bisa saja proses approve, atau reject atau complete. Jadi statusnya bisa berbeda-beda. Nah, itu semua penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau sulit dimengerti atau penyampaian saya kurang. Dari sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.